fakta persidangan gitu. Jadi kita akan jadikan itu sebagai hal yang menguatkan untuk proses banding nanti gitu kan. Yang jelas satu yang saya mau catat dan ini penting, bahwa Pak Munarman terbukti bukan teroris. Kenapa? Karena di situ di pasal itu bukan menyebutkan terkait pasal seorang melakukan tindak pidana terorisme, akan tetapi menyembunyikan informasi sebagaimana diatur di ketentuan Undang-Undang pasal 13C Undang-Undang Terorisme. Seperti itu. Jaksa Penuntut Umum, atau JPU, mengajukan banding atas vonis 3 tahun dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap terdakwa mantan Sekretaris Front Pembela Islam, Munarman. Setelah membacakan vonis Munarman, Majelis Hakim mempersilahkan pihak terdakwa maupun JPU untuk memberikan tanggapan apakah mengajukan banding atau menerima vonis tersebut. Saudara punya pilihan, menerima, pikir-pikir, atau banding. Begitu juga dengan penuntut umum, tanya Majelis Hakim, kepada pihak Munarman, saat sidang di PN Jakarta Timur, Rabu, tanggal 6 April tahun 2022. Baik Majelis Hakim, setelah kami rapat dengan terdakwa, kami menyatakan banding atas putusan ini, jawab tim kuasa hukum Munarman, Ahmad Mihdan. Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga mengajukan pertanyaan serupa kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, JPU juga akan mengajukan banding atas vonis 3 tahun penjara tersebut, di mana vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan 8 tahun penjara. Baik, kami ajukan banding, ucap Jaksa Penuntut Umum. Untuk diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis hukuman 3 tahun penjara terhadap terdakwa mantan Sekretaris Front Pembela Islam, Munarman, atas kasus dugaan tindak pidana terorisme. Menyatakan, terdakwa Munarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja, sebagaimana dakwaan ketiga, kata Majelis Hakim saat sidang di PN Jakarta Timur. Maka, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara, selama 3 tahun penjara, lanjut Hakim. Itu banyak yang bertentangan dengan fakta persidangan, gitu. Jadi kita akan jadikan itu sebagai hal yang menguatkan untuk proses banding nanti, gitu kan. Yang jelas satu yang saya mau catat, dan ini penting, bahwa Pak Munarman terbukti bukan teroris. Kenapa? Karena di situ di pasal itu bukan menyebutkan terkait pasal seorang melakukan tindak pidana terorisme, akan tetapi menyembunyikan informasi sebagaimana diatur di ketentuan Undang-Undang pasal 13C Undang-Undang Terorisme. Seperti itu.